Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, guys, di channel Trader FX. Oke, kali ini saya akan sharing kembali, dan sharing saya kali ini sebetulnya hanya bercerita saja. Cerita tentang imajinasi saya, bagaimana saya membaca struktur market. Ya, tahukah kalian bahwa struktur market itu terbentuk dari gerakan harga? Oke, setuju ya? Kalau tidak ada gerakan harga, tentu nggak akan ada yang namanya struktur market. Dan di dalam pergerakan harga itu terjadinya naik turun harga itu karena ada peperangan antara dua kubu. Oke, yaitu kubu sell dan kubu buy, seller dan buyer. Nah, ketika kita sudah ngomongin peperangan, tentu akan sangat kompleks ya. Namun sekompleks-kompleksnya tentu ada poin-poin penting, iya kan? Nah, poin pentingnya apa? Tentu saja pasukan. Setelah ada pasukan, tentu kita butuh senjata. Supaya kita kuat, tentu kita butuh yang namanya asupan minuman ya, stok makanan dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi adalah teritorial. Teritorial di sini adalah batasan wilayah. Iya kan? Setuju ya? Nah, di dalam teritorial itu yang namanya pasukan, tentu dia akan membangun yang namanya benteng atau markas. Iya kan? Di dalam benteng ada markas. Di mana markas di sini digunakan satu mungkin untuk istirahat, makan, minum, ya kan? Untuk menyimpan senjata. Oke. Saya bilang seperti ini supaya nanti imajinasi kita searah. Oke, guys. Kita lanjut. Langsung ke chat. Nah, di sini karena adanya pergerakan harga yang sudah terjadi, ini tentu di dalamnya sudah banyak terjadi pertumpahan darah antara buyer dan seller. Nah, setelah terjadinya pertumpahan darah, akhirnya membentuklah histori atau sejarah bahwa di sini ada jejak-jejak bekas peperangan antara buyer dan seller yang biasa saya sebut atau kita sebut sebagai struktur market. Begitu, guys. Nah, oke. Kalau kita melihat seperti ini, cat seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa biasnya atau trennya sedang down trend. Artinya seller sedang berkuasa. Artinya seller menang di sini, guys. Iya kan? Oke. Nah, makanya kalau kita sudah tahu bahwa di sini seller sedang mendominasi, maka langkah terbaik kita sebagai penonton film peperangan antara buyer dan seller, ketika kita mau masuk memprediksi setiap episodenya, maka kita akan lebih bagus lagi ngekor seller. Artinya kita akan mencari peluang di setiap episodenya itu untuk peluang sell. Nah, langkah-langkah yang kita tentukan, yang perlu kita tentukan adalah kita menentukan teritorialnya dulu. Artinya harga saat ini sedang di mana? Di kawasan siapa? Kan begitu, guys. Nah, begini saya menentukan teritorialnya adalah, gini guys. Ketika dari sini, puncak sini, kemudian dia turun, naik, turun, naik, turun, ini kan, kemudian naik. Maka teritorial utamanya atau wave utamanya, maka saya tandai di sini sebagai resisten utama. Oke. Saya loskan sampai di sini saja, boleh kan? Oke, boleh. Nah, kemudian
supportnya berada di sini. Oke. Oke. Seperti ini. Kemudian resisten yang kedua berada di sini. Oke. Saya loskan di sini. Seperti ini. Nah, yang perlu kita pahami ketika harga dari sini sampai ke sini kemudian bermain-main di sini di area sini, tentu sebenarnya harga ketika masih di area sini ini dia sebenarnya dikurung oleh zona ini, teritorial ini, ya kan? Ini adalah teritorialnya. Batasan-batasan teritorialnya adalah support resisten, ya kan? Support resisten inilah, ya kan, batasan-batasan keamanan dari seller maupun buyer. Oke. Nah, ketika support dan resisten yang ini belum dihancurkan, ya kan, belum dihancurkan, artinya perperangan itu tentu masih berada di kawasan wilayah atau teritorial ini. Oke. Nah, ketika nanti salah satunya di break, maka akan berganti area, ya kan. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat lebih besar aja ininya, catnya. Nah, kalau kita lihat di sini harga sudah menghancurkan ini ya, pertahanan di sini ya, batas teritorialnya ini sudah dirangsek di sini, sudah dihancurkan di sini. Lalu apa yang kita lakukan? Tentu kita ya amati dulu di sini, jangan melakukan apa-apa dulu. Nah, itu adalah teknik pengamatan berdasarkan pemahaman saya. Mungkin ada teknik lain cara mengamatinya. Kalau sudah di sini mungkin langsung buy atau mungkin langsung sell, ya monggo. Nah, kalau dari saya, kita amati dulu apa yang dilakukan di sini. Nah, ini artinya bahwa seller ini mampu merangsek atau menghancurkan bentengnya, ya kan, teritorial batas wilayahnya buyer. Oke. Nah, perlu diingat ketika sebuah pasukan sudah memenangkan sebuah pertempuran, dalam artian belum menangnya itu belum clear ya, belum semua musuh itu dihabiskan, maka dia masih harus menghancurkan, punya tugas untuk menghabiskan musuh-musuhnya. Cuman ketika sudah menghancurkan atau membobol di sini, tentu yang namanya pasukan seller ini mungkin ada yang kehausan, mungkin ada yang terluka, mungkin ada yang senjatanya habis, ya kan? Maka dia butuh untuk rehat, kembali dulu ke markas untuk menambah bahan amunisi, makan minum dan sebagainya. Iya kan? Nah, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menunggu, biarkan harga di sini kembali ke markasnya dulu. Artinya seller ini biarkan dia balik lagi ke supply, yaitu markas. Seperti itu. Oke, berarti setelah ada, ya kan, penghancuran seperti ini, langkah kita adalah memarking markas terdekat. Karena apa? Namanya pasukan di sini nggak mungkin dia langsung ke sini, tentu dia akan masuk dulu ke markasnya yang terdekat. Betul ya? Nah, markasnya terdekat adalah di sini. Maka saya tandai dulu. Oke, clear ya. Nah, setelah seperti ini ya, saya akan menunggu seller ini balik lagi ke supply, seperti itu. Oke. Dia balik ke supply ya. Nah, di sini apa yang kita lakukan ketika dia balik ke supply? Kan, ketika dia balik ke sini, yang kita lakukan adalah
menurunkan time frame ke time frame yang lebih kecil, apakah ada indikasi bahwa pasukan seller ini setelah dia masuk ke markasnya sini untuk melanjutkan peperangan, untuk menyerang kembali buyer? Apakah dia akan istirahat dulu di sini? Kalau istirahat berarti dia akan sideway di sini. Atau mungkin di sini ternyata stok senjata, stok obat-obatan, stok makanan, stok minumannya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pasukannya yang kembali ke markas ini. Tentu akan balik dulu mencari markasnya yang terdekat lagi di atasnya untuk mencari obat-obatan, senjata, apa yang kurang di situ, untuk dipenuhi dulu sebelum dia lanjut untuk menyerang. Nah, itulah pentingnya kita tahu dia mau lanjut nyerang atau kekurangan bahan pakan atau bahan senjata, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa dia ini mau menyerang atau ternyata amunisinya kurang? Ya, kita lihat konfirmasinya. Misal kita turun ke M15 seperti ini, ya kan? Nah, ketika ini kita sudah di M15 seperti ini, oke, maka kita baca lagi sejarah pertempuran di time frame kecil ini. Nah, kita lihat harga naik, membuat flag di sini, ya kan, kemudian membuat high di sini, ya kan? High di sini akhirnya di break, ya kan. Nah, yang ngebreak itu siapa? Yang mampu menghancurkan resisten itu? Oh, ternyata pasukan yang dari benteng sini, markas ini adalah demon. Oke, kita marking zona ini. Ini adalah zona atau markasnya buyer. Maka ketika, ya kan, ketika kita mau sell, ya kan, kita mau nge-sell, setidaknya markasnya buyer ini harus dihancurkan oleh pasukan seller dulu. Artinya di break. Oh, ternyata di sini di break. Lah, yang nge-break menghancurkan ini siapa? Oh, ternyata ini pasukan yang dari markas seller sini. Iya kan, kita tandai dulu seperti ini. Oke, nah ini artinya ketika kita, ya kan, ketika kita mau nge-sell, kita tunggu harga setelah nge-break ini, area ini ke sini, di sini balik dulu ke sini, kita sell di sini, ya kan, kita sell di sini. Lebih akurat lagi, ketika harga sampai di sini, kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, mungkin M5 seperti ini. Apa yang terjadi di M5? Nah, oke. M5 itu kalau kita mau open posisi, maka kita lihat harga dari sini membentuk high di sini, ya, high, turun lagi membentuk low, ngebreak ini, kemudian naik lagi high, teng 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 teng. Nah, ini high yang paling sini ini di break oleh ini, ya kan, di break oleh ini. Nah, yang ngebreak mana? Ya ini, gandengan ini sama, ya, anggap yang sini, ya, sini. Maka ini harus dihancurkan dulu sebelum kita open posisi sell. Yang menghancurkan itu siapa? Yang menghancurkan itu adalah ini. Nah, ini. Oke. Berarti entry point kita untuk mengikuti seller adalah di sini, harga ini. Nah, ini kita sell di sini. Di sini. Untuk sell di sini, targetnya mana? Target pertamanya itu nggak boleh jauh-jauh, adalah di sini. Low-nya ini.
dengan target di sini, dan ini sudah TP, SL-nya di atasnya zona ini di sini atau di sini. Ini sudah lebih dari 1:1. Nah, terus target maksimumnya di mana? Ya, di sini. Di zona ini. Di zona ini, guys. Nih. Oke, ini adalah demand terakhir. Ya di sini. Oke. Nah, nanti kalau harga balik lagi ke sini, ternyata di sini ada benteng-bentengnya seller yang mampu menghancurkan teritorialnya buyer, ya, punya seller di sini. Nah, ini kita marking. Ketika nanti harga di sini, kita bisa sell. Nah, sellnya di sini nanti targetnya nggak boleh jauh-jauh kalau zona ini nggak mampu dijebol. Mungkin nanti ya kita carilah demand-demand terdekat gitu. Oke ya. Nah, kita coba lihat. Oke, TP ya di sini. Nyentuh itu kita harus close. Kita ambil profitnya kalau sudah sell. Nah, kita bisa ancang-ancang sell lagi nanti kalau harga kembali ke zona ini. Zona ini. Nah, gitu. Targetnya kita lihat dulu nanti apa yang dilakukan harga ini. Nah, apa yang saya besarkan. Oke, saya besarkan dulu seperti ini biar kelihatan. Nah, oke. Oke, TP ya. Nah, di sini. Oke. Ranging. Nah, ini kita baca dulu. Di sini ada support. Kenapa saya ambil di situ? Karena di sini ini ada yang lebih ketara resistennya. Lebih kelihatan meyakinkan resistennya. Belum di break. Oke. Berarti masih sell. Nah, sekarang di break. Oke, artinya apa? Nanti teman-teman kalau harga sampai di area sini nge-sell, ya targetnya di sini saja. Di sini. Ini adalah demand terakhir sebelum nge-break zona resisten. Zonanya seller ya. Oke. Kita lihat. Oh, sudah turun duluan. Nggak sampai ke mana zona ini, guys. Nggak sampai ke sini. Coba. Nggak sampai ke sini. Kita panjangkan dulu ya biar enak nanti. Oke. Oke. Ini dia malah turun. Ini mengindikasikan dia mau turun lagi ya. Karena apa? Nah, ini teritorialnya atau bentengnya seller di sini sudah dihancurkan di sini. Oke, namun apakah kita mau sell? Ingat, tetap kita harus mencari zona yang bagus yang sudah kita marking. Karena markingan kita di area sini, ini blok besar ini, di sini enggak ya, artinya kita kalau nanti dia ke sini ya saya enggak ada niatan untuk sell di sini. Kalau niatan sell ya yang deket-deket area sini, berarti ya di sini gitu. Kalau di sini bisa saja ini nanti akan menjadi ini high low, higher high, lower low, jump ke atas diamond atau GMTR. Di sini ada Quasimodo tapi nggak direspek misalkan, nanti akan menjadi target kita kalau nanti harganya sell. Maksud saya begini, kita lihat ya dulu ya di chartnya, misalkan seperti ini. Kita lihat, saya nggak feeling sell di situ, targetnya terlalu kecil. Nah itu, kan ya sell dapat sih sedikit ya, nggak makanya nggak saya feeling sell.
Oh iya ya, dapat. Tapi tetap saya nggak feeling sell karena nggak di zona yang sudah saya marking di time frame besarnya. Oke, kita biarkan dulu harga lepas dari zona demand paling bawah atau dia datangin ya, datangi area supply yang sudah saya marking. Nah, kalau di situ kita sell ke atas. Oh, nggak nyampe ya. Kita lihat. Ya apa? Nggak nyampe. Oh, nyampe. Close dulu. Dia sampai. Sekarang saya sell. Tinggal saya lihat batas SL dan TP-nya. Nah, kita baca dulu di mana TP-nya. Nah, di sini di arah yang saya sebut GMTR tadi, kalau kita mau berposisi buy itu sudah di respect. Lihat nih guys, di sini mulai di sini ya, ini resisten ini kita tarik lu kan di sini. Nah nih, di mana? Di ini loh, di arah ini. Nah ini diambil, kemudian naik, naik kan, naik. Padahal ya di sini tadi, ini ada high, ini ada low, ada higher high, kemudian ada lower low. Ini kan Quasimodo. Cuman Quasimodo ini tidak di area atau zona supply demand time frame besar, makanya saya nggak feeling untuk nge-sell di sini tadi. Meskipun dia naik kemudian turun ke sini, ya sudah, saya nggak feeling untuk nge-sell karena ya nggak sesuai planning lah, seperti itu kan. Nah makanya saya tetap berpedoman mau nge-sell di sini atau di sini. Ya nanti targetnya ya di sini lagi, udah di zona GMTR ini. Jangan berharap ke sini dulu ya, segini dulu lah targetnya. SL-nya ya di sini tipis saja. Kalau kena SL ya sudah, kalau profit dulu ya alhamdulillah. Begitu guys. Oke, kita lihat. Nah, dia turun apakah bisa sampai target? Gak sampai target kemudian SL. Nah, ini target kan TP kan. Nah, karena kita TP-nya di sini saja. Di zona ini. Oke, di sini. Nah, ini TP ketembus. Sudah, berarti TP. Kalau kita lihat ya kan, kalau kita lihat dari sini ya, kita sell di sini sampai ke sini sama SL-nya tipis di sini. Ini risk rewardnya sudah lumayan. Ini sudah 1/4 lebih kan kalau di sini. 4 lah kalau ini. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu aja guys sharing saya. Semoga apa yang saya pahami ini ada benarnya. Kalau ada salahnya ya wajar, kalau ada benarnya ya saya nggak tahu ya. Saya cuma berharap semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya manfaat ya diabaikan saja, di skip saja. Karena jujur apapun yang saya share di sini memang benar-benar murni buat teman-teman yang masih pemula. Yang sudah expert tentu ini hanyalah sekedarnya saja ya. Jadi kalau mau iseng-iseng nonton buat hiburan ya monggo, kalau enggak ya di skip saja. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.